pasal 5. Kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 12 sampai 16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari saudara-saudariku kita baca bersama-sama. Kita mulai di ayat yang ke-12. Pada suatu kali, mari kita baca bersama. Pada suatu kali Yesus ada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga menyapa penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahbiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia menyebutkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya mendengar tapi bersedia dengan sukacita melakukan sabda Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya masih di Jombang di sekolah PAUD, setiap tahun kami itu berhadapan atau menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Padahal ini sekolah umum, artinya bukan sekolah khusus anak berkebutuhan khusus. Tapi hampir setiap tahun kami selalu menerima murid-murid yang berkebutuhan khusus. Ya memang macam-macam, ada yang ADHD, ada autis, ada macam-macam ya. Nah, banyak orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Dan kalau sudah berlangsung proses, ya ada yang tidak mau tahu, ada yang peduli, macam-macam. Nah, saudara-saudara, anak yang berkebutuhan khusus ini ada yang sukanya mengganggu temannya. Jadi dari masuk kelas sudah lari-lari, teriak-teriak, entah temannya disentuh-sentuh semua, diganggu terus begitu. Ada yang seperti itu. Nah, otomatis teman-temannya akan selalu mengatakan, "Nakal ini, teacher ini nakal, teacher." Tidak mau diganggu, ya. Jadi selalu mengganggu. Ya, seringkali anak-anak seumurnya memberikan label nakal. Dan apa yang terjadi? Semakin hari semakin bertambah nakal. Ya, karena selalu dicap nakal. Semakin hari dia semakin. Tapi ada juga anak yang sangat lambat, yang tidak bisa fokus, suka ngomong sendiri, berkhayal-khayal sendiri, cerita-cerita, tidak pernah mendengarkan gurunya, memperhatikan guru mengajar, tidak pernah. Ada yang seperti itu juga. Dia tidak mengganggu, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ada juga yang lasak sekali dan cenderung menyakiti dirinya sendiri bila keinginannya tidak terpenuhi. Jadi dia bisa bentuk-bentukkan kepalanya di bangku, bisa dia pukul-pukulkan di tembok, bisa apa saja, dia berusaha menyakiti dirinya sendiri. Ini anak berkebutuhan khusus seperti ini. Nah, otomatis karena dia berbeda dengan teman-temannya, maka teman-temannya juga merasa tidak nyaman kalau bergaul dengan dia. Tidak senang, tidak mau, kita tidak mau suruh bermain, tidak mau pokoknya sama itu. Jadi si anak ini banyak yang tidak menyadari karena memang dia berkebutuhan khusus, jadi dia tidak bisa memahami emosinya juga. Nah, lalu siapa yang sangat menderita dalam hal ini adalah orang tuanya. Karena kadang anak-anak kan pulang sekolah cerita, "Ma, tadi temanku ini tuh begini." Wah, cerita. Akhirnya orang tua mendengar, "Oh, si A itu seperti itu." Nah, akhirnya lama-lama mereka mengatakan pada dia, "Teacher, anak saya jangan didekatkan dia ya. Itu dijauhkan aja, teacher. Kalau perlu dipindah kelasnya." Orang tua pun kemudian menjadi sibuk untuk mengamankan anak-anaknya sendiri dan melabeli si
A ini adalah anak yang nggak baik, harus dijauhi. Nah, ketika orang tua tahu, ya ini beruntung ada orang tua yang tahu. Jadi begitu dia tahu anaknya seperti itu, dia merasakan rasanya dibully oleh orang tua murid. Ya, karena banyak orang tua murid yang lain kemudian menyalah-nyalahkan dia. Itu anak ibu, Pak benar pisan. Seringkali kemudian dia dihakimi, dia juga ikut dilabel karena kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus. Sampai yang paling parah, ada seorang ibu yang setelah dia tahu bahwa anaknya seperti itu, karena kadang-kadang orang tua ini begini, tidak tahu atau tidak mau tahu, jadi merasa anaknya normal-normal saja. Sampai pihak sekolah ini harus meyakinkan bahwa anak ini berkebutuhan khusus dengan berbagai cara. Jadi kami pernah merekam gitu, satu anak yang mau berkebutuhan khusus, lalu kita perlihatkan rekaman ini kepada orang tua, kita diskusikan. Ada orang tua yang sampai terus menangis tidak berhenti-berhenti. Saya lelah dihakimi dan dikucilkan oleh orang tua murid yang lain. Saya ini dosa apa, Teacher? Anak saya ini dosa apa? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah selalu berdoa membaca Alkitab. Tapi kok anak saya seperti ini? Apa? Tuhan ini menghukum saya. Dan ini betul. Beberapa orang tua mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mereka sungguh-sungguh hancur. Saudara, itu baru persoalan berkebutuhan khusus, ya. Itu kan persoalan yang muncul di era modern ini, ya. Ada juga banyak persoalan lain yang juga kerap kali membuat si korban atau si penderita atau keluarganya mungkin juga mengalami pengucilan, dihakimi. Waduh, tidak akan karena, ya. Teman-teman tahu setiap pengidap HIV/AIDS ya, juga selalu dikucilkan. Ya. Dulu penderita TB, tuberkulosis itu dulu juga selalu dikucilkan. Jadi ada penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang yang membuat orang itu kemudian jadi dikucilkan, diasingkan. Kalau perlu dibuang, pergi kamu ke sana. Seolah-olah seperti itu. Di dalam bacaan kita tadi juga ada seorang yang menderita penyakit kusta tanpa nama. Teman-teman mengenal ya penyakit kusta ya, lepra. Atau ada yang belum tahu? Wah, Indonesia ini nomor 3 loh di dunia, sesudah India dan Brasil. Jadi persoalan kusta ini masih sangat besar di Indonesia ini. Di Singkawang itu juga ada, di NTB, Indonesia Timur, di Mojokerto juga ada, di Pulau Jawa ini pun juga masih banyak penderita kusta. Dan itu biasanya memang diasingkan. Jadi ada satu desa yang isinya semua orang kusta. Itu bukan hal yang aneh. Banyak terjadi di sini. Ya, seolah-olah mereka itu betul-betul najis gitu. Mungkin kalau dikategorikan makanan itu haram ya, bukan makanan halal gitu. Jadi betul-betul disingkirkan dan tidak ada tempat, tidak punya hak di tengah masyarakat. Bahkan dia pun kerap kali juga tidak diakui sebagai manusia yang punya perasaan. Mengapa saya katakan seperti itu? Coba kita menjadi orang yang seperti itu. Coba kita membayangkan diri kita sebagai penderita kusta. Dijauhi. Bahkan banyak yang keluarganya nggak mau merawat. Ya, dititipkan di mana gitu, kalau ada kampung kusta ya disitulah. Jadi, mereka menjaga jarak, mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, dan mereka juga tidak diakui hak-haknya sebagai masyarakat yang boleh memilih, boleh belanja, boleh senang-senang, boleh menerima pendidikan, mereka diasingkan, dan itu betul diasingkan. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, bagaimana orang-orang seperti ini? Tidak bisa kerja. Kalau dia tidak bisa kerja, dia makan apa? Kalau keluarganya pun meninggalkan dia, apa yang terjadi? Pasti miskin. Jadi betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Sakit diasingkan, sakit dikucilkan. Bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi seluruh keberadaannya sebagai manusia betul-betul dilukai.
seolah-olah sampah. Kalau di zaman perjanjian lama, najis kalau lihat orang, mereka nggak boleh jauh-jauh, mereka harus pergi. Kenapa? Karena kita nyenggol saja sudah kita ikut najis. Kita harus mengadakan ritual pembersihan. Jadi betul-betul orang yang dipinggirkan dengan sengaja. Ya, kita bisa membayangkan orang seperti itu tadi ya, perasaannya seperti apa. Dan ternyata orang yang dikucilkan ini dalam cerita kita tadi mendengar berita tentang Yesus, entah dari mana. Penulis Injil Lukas tidak mengungkapkan hal itu, tapi dia mengatakan bahwa faktanya berita tentang Yesus itu tersiar. Kalau kita jadi orang penderita kusta ini, apa langsung otomatis aku tak datang ke Yesus? Apakah itu akan otomatis muncul dalam diri kita? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah biasa dipinggirkan. Karena kita dianggap najis. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Dan itu membuat kita akan menjadi minder, takut. Berhadapan dengan orang lain aja takut. Karena dianggap sebagai wabah ini nanti akan menularkan bencana pada orang lain. Tidak mudah untuk bisa kemudian berinisiatif, oh aku tak ketemu Yesus, tidak mudah itu. Itu membutuhkan perjuangan yang besar di dalam dirinya untuk meyakini bahwa Yesus itu nanti pasti mau deh. Yesus gak akan mengatakan najis. Dia perlu keyakinan di dalam dirinya. Dia perlu kekuatan yang besar untuk bisa keluar dari lubang hitam di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, apa dia menginginkan menderita kusta? Tidak. Tapi ketika itu harus diterima, itu bukan hal yang sederhana. Apalagi keluar dari kungkungan, dari penjara ini, berat sekali. Dia seperti orang yang tertawan, terbelenggu. Dan untuk keluar itu dia harus mendobrak banyak hal di dalam dirinya. Rasa takutnya, ketidakpercayaannya pada semua orang. Dia harus berani untuk berdiri dan keluar dari penjara itu. Ini sungguh bukan hal yang mudah. Ini perlu perjuangan yang sangat besar. Sebabnya ketika diceritakan oleh Lukas, dia datang, dia tersungkur memohon Yesus menolong dia. Itu sebuah tindakan yang luar biasa. Berani keluar dari lubang hitam kehidupannya. Berani mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan. Ya, ini perjuangan panjang yang ternyata membuahkan hasil yang sangat indah. Kita melihat tadi bersama-sama bahwa ketika Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Silakan, apa jawaban Yesus? Ya, aku mau. Wah, ini perkataan yang luar biasa. Mungkin bagi kita yang gak sakit ya, alah gitu aja kok penting. Biasa kok, kalimat itu biasa. Aku mau. Gak ada gregetnya, gak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang mengalami penindasan karena penyakit kusta ini, itu kalimat yang luar biasa, yang tidak pernah dia bayangkan. Itu kalimat ajaib bagi dia. Kok mau ya Yesus? Oh, semua orang itu tidak mau kok sama aku. Kok dia mau? Itu sebuah kalimat yang dia nantikan begitu lama. Itu kalimat yang merupakan kekuatan ajaib buat dirinya. Itu sungguh kalimat yang membahagiakan dia. Saya mencoba membayangkan, mungkin sama bahagianya teman-teman saat seseorang mengatakan, maukah kau menikah denganku? Dan orang yang disuruh jeduk. Lalu ketika dia marah, aku mau, dengan agak malu-malu gitu ya. Soalnya saya dulu gak begitu sih, jadi gak bisa mengungkapkan. Yang lain
bisa lampu itu ikut berkelip-kelip gitu ya. Dampaknya degupan jantung di sini itu ya. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya itulah yang dialami oleh penderita kusta. Sesuatu yang luar biasa. Yang bagi orang lain nggak ada apa-apanya. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan seperti itu, dia merasa aku diterima. Sama bobotnya dengan sebuah pelukan ketika seorang berlari kepada kita lalu kita memeluknya. Sama besarnya. Sebuah penerimaan yang tanpa batas, tanpa rasa jijik, tanpa rasa najis, tanpa tuduhan-tuduhan. Pikiran kita, wong dosa, oh ini wong ini. Lepas dari semua. Bayangkan begitu tulusnya penerimaan Yesus ini. Tulus. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Jadilah engkau tahir. Sama persis dengan permintaan orang penyakit kusta. Dia gak mengatakan, maukah kau menyembuhkan aku? Iya gak? Logikanya kalau orang sakit, kalimat yang diminta apa? Sembuhkan. Ya. Tapi dia mengatakan apa? Maukah kau menahirkan aku? Dan Yesus mengatakan jadilah engkau tahir, bukan sembuh. Ini menarik teman-teman. Kalau orang sakit itu ya pasti minta sembuh. Tetapi kenapa kok justru menahirkan? Ya, menahirkan ini bobotnya lebih dari sembuh. Sembuh itu hanya fisiknya. Sembuh. Tapi menahirkan itu mengangkat kembali seluruh martabat kehidupan. Memulihkan dia menjadi sosok manusia yang merdeka, manusia yang bermartabat. Dia tidak bisa lagi dilecehkan dengan berbagai peraturan, dengan berbagai tindakan orang lain terhadap dirinya. Dipulihkan kembali hak-hak dan martabatnya sebagai seorang manusia. Dia butuh hak hidup, dia butuh hak perlindungan, dia butuh hak untuk bisa bekerja. Dan itu dipenuhi dengan menahirkannya. Dan ini yang paling jelas tampak setelah disembuhkan. Yesus mengatakan menghadap kepada imam sebagai sebuah bentuk pembuktian, legitimasi bahwa dia sungguh-sungguh sembuh, bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Teman-teman, saya melihat Yesus melakukan tindakan yang sangat besar karena dia membebaskan orang kusta ini dari diskriminasi yang dibuat oleh agama, yang dibuat oleh masyarakat. Jadi tindakan Yesus itu bukan sesuatu yang sangat sederhana seperti dokter, sembuh kasih obat, bukan. Dia mengangkat kehidupan yang sejati bagi orang. Apa yang dilakukan Yesus ini merupakan ungkapan nyata dari peristiwa yang dituliskan di dalam Lukas 4. Ini kita lihat ayat 18 sampai 19, kita lanjutkan di ayat 21. Salah satu bisa membacakan, teman-teman? Ayat 18, 19, dan 21 dari Lukas 4. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dan 21. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 21. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dia mengatakan, akulah dengan bimbingan, dengan kuasa Roh Tuhan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Jadi di sini diceritakan bukan lebih, Yesus lebih dari sekedar penyembuh, tabib yang karismatis. Tapi lebih dari itu, Yesus memberikan pembebasan secara nyata, menyatakan tahun rahmat Tuhan, menyatakan kerajaan Allah kepada penderita kusta ini. Oleh sebab itu tidak heran kalau salah satu bapak gereja, yaitu Agustinus, mengatakan bahwa mujizat-mujizat Yesus itu adalah merupakan firman yang bisa dilihat, ya. Verbum visibile. Jadi bukan hanya verbum audibile yang didengar, tetapi juga verbum, firman yang bisa dilihat, dirasakan, nyata, dan dihayati oleh seseorang. Jadi mujizat itu tidak lepas dari firman dan pengajarannya. Mujizat itu merupakan perwujudan dari seluruh pengajaran, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus mengangkat, menyembuhkan seseorang yang melakukan tindakan yang begitu besar, yang begitu luas, dan sungguh-sungguh menjawab kebutuhan orang yang ditolong. Penderita kusta ini tidak perlu ngomong, Tuhan aku ini diasingkan ke Tuhan, aku ini tidak punya tempat, tidak diterima, ditolak oleh semua orang. Dia tidak perlu cerita itu kepada Yesus. Tapi Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dia. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya membaca cerita ini, memang saya tidak dalam kondisi sakit, tapi saya bisa membayangkan bahwa ada begitu banyak orang yang saat ini juga sedang sakit. Ada banyak orang yang juga sedang dipinggir-pinggirkan dengan peraturan-peraturan, entah itu peraturan gereja yang dibuat oleh institusi keagamaan, atau juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat, atau budaya yang diciptakan oleh masyarakat yang kerap kali meminggirkan orang-orang yang berbeda dalam tanda petik. Ya, seperti contoh di sekolah tadi ya, saya katakan anak ABK mendapat perlakuan yang seperti itu. Padahal kalau ditanya, kenapa sih kok sekarang tambah lama itu tambah banyak anak ABK? Kalau teman-teman besok yang mau jadi guru, kita harus tahu persis pergumulan zaman ini. Begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus. Mulai dari tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna laras, dan sebagainya. Banyak sekali keterlambatan berpikir. Ya. Ini bukan kutukan sama dengan kusta. Ini bukan akibat dosa. Lihatlah, Yesus tidak mempersoalkan orang itu berdosa atau tidak, atau mungkin orang tuamu yang berdosa. Yesus tidak mempersoalkan hal-hal seperti itu. Yesus mengatakan bahwa ini sebuah fakta. Ada banyak orang yang memang berbeda. Ya, kalau di kasus di sekolah yang berkebutuhan khusus, ada banyak. Dan kita sudah membayangkan tadi perasaannya seperti apa kalau dia diminggirkan. Apa benar itu kutukan? Ya kalau dulu kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti dan kita cenderung orang-orang timur yang sangat mistis dan senang mistis dalam pengertian yang berbeda dengan mistik ya. Seperti itu. Mungkin kita bisa mengatakan semua penyakit, semua kelainan, semua keberbedaan itu merupakan bagian dari dosa atau kutukan. Kita melihat, ternyata tidak. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mempelajari setiap kasus, setiap masalah yang ada. Ternyata ABK bukan persoalan kutukan kok. Bisa jadi karena pencemaran, bisa jadi karena kerusakan memang di saraf otak, bisa banyak persoalannya. Dan apakah mereka kemudian terus dibiarkan saja atau dimikirkan saja? Tidak. Yesus sudah mengajarkan kepada kita, pada jemaat awal yang membaca cerita ini, pada kita sekalian, tidak. Itu bisa dihadapi. Waktu kami menghadapi begitu banyak persoalan ABK, dan saya sadar guru-guru kami ini nggak ngerti bagaimana melayani
anak-anak APK ini kan perlu skill tertentu. Tidak semua guru otomatis bisa menjadi guru APK, tidak. Kami harus belajar. Ya, saya harus mendatangkan orang-orang yang memang kapabel di bidangnya, belajar. Kita adakan pelatihan-pelatihan bagaimana menolong dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini sebuah usaha, ya, sebuah perjuangan. Karena mereka adalah manusia. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga dicintai oleh Tuhan. Kita harus menolong mereka, mendampingi mereka. Jadi guru-guru yang terampil, tahu betul situasinya seperti apa, masalahnya apa, bagaimana kami harus menyikapinya. Pelajari anak-anak seperti itu, sehingga kita bisa mendampingi. Nah, salah satu contoh di kelas A, yaitu ada satu anak yang memang APK. Semula memang semua teman-temannya tidak nyaman bersama dia. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Setelah guru kami mendapat training, pelatihan dan lain-lain, dia menciptakan sistem. Setiap pagi anak yang APK ini ditaruh di depan. Ayo semua kasih salam dong sama, misalkan namanya Joni. Ayo kasih salam dong sama Joni. Joni baik atau enggak? Oh, suka ganggu teman. Oh, Joni ini juga anak yang baik, ciptaan Tuhan. Ayo coba katakan, Joni kamu ciptaan Tuhan. Semua mengatakan Joni kamu ciptaan Tuhan. Si anak ini cuma terlalu sini. Coba kita katakan, I love you Joni. Semua setiap anak mengatakan I love you Joni. Dan terjadi perubahan. Setiap hari itu dilakukan. Dan apa yang terjadi? Anak ini semakin membaik. Ini sebuah terapi, ini sebuah strategi yang diciptakan ketika kita mengilhami. Loh, Yesus itu loh terhadap orang lepra aja seperti itu kok. Yesus ini ilham terindah, inspirator yang luar biasa. Dia harus mengilhami setiap guru-guru Kristen untuk bisa mendampingi anak-anak yang seringkali dibuang, anak-anak yang seringkali dihakimi. Demikian juga halnya dengan gereja. Ketika teman-teman berada di gereja, gereja ini macam-macam. Bukan hanya orang suci, ada yang setengah suci, ada yang tidak suci, macam-macam. Kan biasa kok orang senang mengelompok-kelompokkan orang. Oh itu pekerjaannya itu, sampai benar orang itu benar. Senang sekali orang itu mengkategorikan orang, lalu memberikan sikap yang berbeda. Kalau pada orang yang kasih persembahannya besar, aduh sampai di depan. Coba pada orang miskin, orang sakit, orang yang dibuang-dibuang itu, paling senyumnya rada terpaksa. Ya, di gereja pun ada orang yang bermacam-macam. Ketika kami mengadakan sebuah pagelaran drama tari untuk mencari uang biaya membangun gereja ya. Ketika saya masih di Bangkalan, kami membuat sebuah drama tari dan salah satu periasnya ini adalah waria. Teman tahu waria ya? Ya, bagus sekali pekerjaannya. Dan ketika dia merias kami, dia curhat. Kalau dia itu orang Kristen, oh ya, senang sekali ya. Tuh, bergereja di mana? Biasa toh, basa-basi awal kan begitu. Jadi dia cerita, oh saya di sini. Dia mengungkapkan bahwa dia sekarang tidak bergereja. Loh, kenapa? Kami membuat kelompok sendiri. Kenapa? Kami ditolak oleh gereja. Kami dianggap orang berdosa. Kami tidak layak. Dia mengadakan kumpulan sendiri, kelompok waria Kristen. Sedih ya, kalau saya sedih, karena ternyata gereja juga memberlakukan hal yang sama. Padahal kalau diperiksa sekarang, apakah kasus-kasus waria termasuk LGBT ya, ternyata di dalam penelitian juga diungkapkan bahwa itu ada persoalan juga dengan kromosom. DNA kita, kromosomnya itu ada penyimpangan. Apa dia minta dilahirkan sebagai waria
menangis sepanjang perjalanan hidupnya. Kenapa aku berbeda? Kenapa ada film yang aku berbeda? Ada juga buku-buku, ayah kenapa aku berbeda? Ada banyak tulis. Dia meratapi dirinya. Dia menangis. Mungkin seperti orang yang mengutuki hari lahirnya. Kenapa aku harus lahir dalam kondisi seperti ini? Tidak semua orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan atau kehidupan yang berbeda itu adalah orang-orang yang memang mau berada pada posisi itu. Kalau dia diusir dari sana, diusir dari sini, nanti kalau dia jadi mualaf, diomong lagi, oh memang gak bener. Salah terus, gak ada benernya. Ke gereja salah, orang berdosa diminggir-minggirkan. Keluar dari gereja, yo salah, itu bikin kelompok apa itu? Gak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti pindah agama, memang dia orang gak beres dari dulu. Selalu salah. Tindakan apapun yang diambil selalu salah. Loh, dia loh manusia. Karena kita harus kembali melihat setiap persoalan ini. Jangan cepat mengatakan hitam putih. Jangan cepat berkata seperti itu. Anak ini nakal, anak ini bodoh, anak ini jelek, anak ini. Jangan mudah mengatakan hal seperti itu. Bu, ditempatkan ke dirinya kalau dikatakan seperti itu, bagaimana hancurnya hidup. Ini hidupnya sebagai gereja perlu menangani, mendampingi, dan memeluk orang-orang seperti ini. Kalau mereka datang mau bakti, kenapa kita tidak seperti Yesus? Aku mau. Kenapa tidak memeluk dia seperti sama ketika aku memeluk orang lain yang cantik, yang ganteng, yang dompetnya tebal. Perlakuan gereja kerap kali memperlihatkan adanya diskriminasi. Menyedihkan kalau hamba-hamba Tuhan berlaku seperti ini. Ketika salah seorang anggota jemaat kami yang di Sambirejo dulu ada yang mengidap HIV/AIDS, orang mengatakan jangan ditengok, jangan didekati, nanti ketularan. Sampai meninggal pun sudah dipeti terus, ditutup rapat. Jangan masuk rumahnya, kita kebaktiannya di luar aja. Nanti menular. Sedih ya. Sedih. Karena banyak kasus HIV terjadi bukan karena hubungan seks bebas. Dan kalaupun itu terjadi karena hubungan seks bebas, apa tidak ada pengampunan buat dia? Dia sudah menyesali hidupnya begitu lama. Dia sudah merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tidak adakah pelukan hangat untuknya? Karena HIV/AIDS tidak ditularkan karena berpelukan, tidak. Ya, jadi ada banyak hal teman-teman yang kita harus kemudian kembali melihat, kembali mengkaji. Jangan mudah kita menghakimi, menyudutkan, mengucilkan orang lain. Pelajari, terimalah dia. Mahatma Gandhi, salah satu orang yang berjuang untuk orang-orang kusta. Kenapa dia lakukan itu? Dia terinspirasi oleh Yesus. Orang besar sebesar Mahatma Gandhi melakukan tindakan itu karena terinspirasi oleh Yesus. Nah, kalau kita ini loh yang sudah mengenal Yesus begitu lama, apakah kita terinspirasi oleh Yesus? Bunda Teresa juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau Bunda Teresa kita tahu Katolik yang ngerti lah, yang mengerti Yesus, makanya dia menyerahkan diri untuk melayani orang-orang seperti itu. Tapi Mahatma Gandhi, orang yang tidak mengenal Yesus aja belajar tentang Yesus, terinspirasi oleh Yesus. Nah, harusnya kita lebih dari Mahatma Gandhi. Mengapa? Karena kita mengatakan Yesus adalah penolongku, Yesus adalah
terinspirasi oleh Yesus ini untuk terbuka menerima semua orang yang kerap kali dikucilkan oleh masyarakat. Karya pembebasan Yesus adalah karya yang sungguh-sungguh indah. Dan panggilan ini panggilan yang berlaku untuk semua orang. Ketika kita berjuang bersama mereka, mereka merasakan Allah hadir. Yesus sungguh-sungguh menolong. Yesus sungguh-sungguh menyelamatkan. Baik, kita kembali kepada si penderita kusta. Ya, kita memang tidak menderita kusta, HIV atau apapun. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang bisa membuat lubang hitam di diri kita. Ada banyak orang penyintas kekerasan seksual, penyintas pelecehan. Ada banyak. Fisiknya mungkin tidak terluka parah, pasti terluka, tapi tidak terluka parah. Tapi hatinya, hidupnya, harapannya bisa hancur lebur. Kalau kita berada pada titik itu, masa lalu yang sangat kelam, maukah kita melihat si kusta yang berjuang keluar dari penjara ini dengan keyakinan Yesus mampu menolong. Yesus sanggup lakukan yang terbaik. Yesus sanggup memulihkan harkat dan martabatku. Masa laluku mungkin aku bukan orang yang terhormat karena penderitaan, kekerasan, apapun yang terjadi dalam hidupku. Tetapi ketika aku memiliki niat untuk datang kepada Yesus, maka Dia mengangkat harkatku, memulihkan seluruh kemanusiaanku kembali seperti citra. Ini benar, karena kerap kali kita terseret ke masa lalu. Seperti orang berjalan, biasanya refleksi tahun baru kalau kami mengadakan kebaktian, kita mau melihat perjalanan baru. Dan kita sedang berada di sini. Ini hari kemarin masa lalu kita. Mungkin di perjalanan ini begitu banyak luka. Kalau kita masukkan ke ransel, banyak sekali. Dan bisa jadi sampai di tanggal 31 Desember itu ransel kita penuh dengan luka. Kita melihat tahun ke depan mau bawa ransel ini ke sana berat, bertambah berat. Atau kita mau buka ransel kita mau letakkan, kita mau tinggalkan, lepaskan, dan kita pergi tanpa ransel lagi. Maukah kita melepaskan? Loh, kalau ditarik-tarik ke masa lalu muncul di alam bawah sadar. Katakan, semua sudah dilewati bersama Yesus. Semua sudah dilewati bersama Yesus. Masa lalu yang kelam tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menarik kita. Ya. Tinggalkan, lepaskan semua lubang hitam itu, lepaskan. Lihat Yesus, Dia mengatakan di depan kita, aku mau. Aku mau. Maka engkau akan bisa seperti penderita kusta, penyintas kusta. Dia bebas menyaksikan pada imam, nih, aku bisa membawa korban persembahan. Aku kembali pulih di tengah masyarakat. Aku bisa beraktivitas, aku bisa memberikan layanan yang terbaik. Aku bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa gangguan dari masalah. Baik penyintas maupun kita sama-sama dikuatkan lewat bacaan. Sama-sama dipanggil. Ayo teman-teman, mari kekasih-kekasih Tuhan, kita keluar dari lubang hitam kita masing-masing dan kita menjadi orang-orang yang mendampingi para penyintas yang berjuang untuk mempertahankan hidup. Kalau mereka berjuang untuk mempertahankan
lagi kita menutup peluang hidup mereka. Tapi mari kita pegang tangannya, kita jalan bersama-sama. Di zaman baru, zaman keselamatan, zaman kerajaan Allah dinyatakan. Mari kita mengambil saat teduh. Saya mengundang